Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar channel Simple Boy 77. Perkenalkan, nama aku Devi Oktaviani. Umur aku 17 tahun. Aku berasal dari kota Kalimantan Barat atau kota Pontianak. Tapi sekarang aku lagi stay di kota Bogor. Udah lama. Di situ aku pengen cerita ke kalian atau berbagi cerita horor aku waktu aku masih bayi. Kejadian ini tuh sekitar tahun 2004, berarti sekitar 16 tahun yang lalu. Kejadian ini tuh berlangsung sejak tahun 2004, dimana waktu gue masih bayi dan keadaan bokap gue tuh jarang di rumah banget guys, karena bokap gue itu pelayar. Kejadian yang menurut nyokap gue benar-benar teror tuh selalu berlangsung setiap menjelang maghrib. Setiap nyokap gue mau nutup hordeng jendela, dia tuh selalu ngelihat sosok perempuan berdiri tepat di depan rumah gue. It's okay, nyokap gue selalu positive thinking kalau itu tetangga kita. Tapi lebih gak masuk akal lagi, ya kali sih tetangga muterin rumah gue kan. Itu tuh benar-benar gak masuk akal, karena tuh posisi rumah gue tuh, lo tau rumah panggung kan, rumah panggung. Nah di bawahnya itu tuh kayak kali, ada airnya gitu guys, tapi airnya bersih. Nah ya kali juga sih tetangga mau ngiterin rumah gue yang di bawahnya itu ada air, kan gak mungkin. Nah sempat nyokap gue tuh ngeliat dia tuh nggak napak guys, itu tuh benar-benar terbang dan bajunya tuh pakai baju putih. Ya lo tau lah, nggak harus gue ceritain itu tuh sosok apa, pasti lo semua udah bisa nebak kan. Nah setiap bokap gue pulang dari kapal ke rumah itu tuh gue tuh selalu tenang dan selalu anteng gitu. Gue tuh kayak nggak pernah rewel, nggak pernah nangis gitu kalau ada bokap gue di samping gue. Nah tapi lain cerita nih kalau bokap gue mau berangkat lagi ke kapal karena tugasnya. Bokap gue tuh baru ngeluarin kaki dari pintu, itu tuh gue langsung demam dan rewel, nangis kejang-kejang. Itu tuh bener-bener, pokoknya kejadian itu tuh bener-bener setiap bokap gue mau berangkat kerja, sampai bokap gue tuh sering banget izin sama kaptennya buat gak berangkat kerja karena keadaan gue yang gak memadai, yang gak memungkinkan buat bokap gue untuk berangkat kerja. Nah, karena bokap gue merasa ada kejanggalan di keluarga kita ini, bokap gue pergilah ke orang yang bisa dibilang orang pintar. Dan orang pintarnya itu bilang katanya anak bapak itu diikutin sama sosok kuntilanak. Anak bapak ini disukai sama sosok kuntilanak karena si kuntilanak ini tuh udah nganggep anaknya ini seperti anaknya sendiri. Nah, karena bokap gue udah merasa risih, bokap gue bilang lah, gimana caranya biar kuntilanak ini tuh gak nginin anak saya terus, kata bokap gue gitu. Nah si orang pintar ini tuh menyarankan, biar saya pindahin aja pak ke tetangga sebelah, dia kan juga punya anak kecil. Nah kebetulan tetangga gue ini tuh emang dia punya anak kecil bayi yang benar-benar baru lahir juga sama kayak gue, cuman beda bulan. Dipindahin lah tuh, sekitar 3 hari udah tenang, gak ada gangguan apa-apa lagi. Bokap gue juga tuh masih ada di rumah karena dia kan ngambil cuti ya guys. Nah tapi bokap gue tuh ngerasa kasihan sama tetangga gue karena anaknya tuh nangis mulu, bener-bener nangis terus gak berhenti. Dan ibunya pun juga kayak yang bingung anaknya ini kenapa. Akhirnya bokap gue pergilah ke orang pintar tersebut lagi guys, katanya suruh balikin lagi ke rumah gue karena bapak gue tuh gak tega. Akhirnya si kuntilanak itu dipindah lagi ke rumah gue, dan gangguan itu tuh pun terus berlangsung sampai sekitar gue sampai 1 tahun lah, gue juga nggak tahu. Nah ada nih satu saat nyokap gue, ini tuh maghrib, nyokap gue tuh habis beres-beres, dan nyokap gue tuh kalau kata ibu-ibu zaman dulu tuh kalau maghrib tuh anak itu jangan ditaruh, harus digendong, ya kan, bener kan. Nyokap gue gendong gue lah tuh maghrib-maghrib di ruang tamu sambil liat TV. Nah rumah gue tuh samping-sampingan sama rumah paman gue. Nah jadi pas istri paman gue lagi di dapur, jadi tuh dapur kita tuh bener-bener terbuka guys, jadi tuh tetangganya tuh bisa lihat kalau kita lagi masak gitu. Nah bibi gue tuh ngomong, karena dia ngeliat di dapur tuh ada orang lagi masak seperti nyokap gue yang lagi aktivitas biasa. Bibi gue nyaut, kita samarinnya nama nyokap gue, ini kan maghrib, lu tuh gak boleh masak, harusnya tuh gendong anak lo apa mali, kata tante gue kayak gitu. Tapi nyokap gue gak nyaut karena tante gue geram, mungkin ya udah
nyautin berapa kali tapi nggak ada sautan dari nyokap gue. Tante gue datang lah tuh ke rumah, ngetok-ngetok, manggil nyokap gue. Assalamualaikum katanya, dibukalah sama nyokap gue. Jadi tante gue tuh bingung karena tante gue tuh ngeliat nyokap gue tuh lagi gendong gue, karena yang dia lihat tadi di dapur tuh nyokap gue tuh lagi masak sama lagi kayak cuci piring gitu, kayak nyokap gue beraktivitas pada umumnya lah. Terus tante gue bilang, bukannya kamu tadi di dapur lagi masak ya? Terus nyokap gue tuh kayak yang, hah? Enggak loh mbak, aku dari tadi tuh gendong si Devi katanya, soalnya dia rewel. Lagian kan juga pamali maghrib ninggalin anak kayak gitu. Terus tante gue bingung lah, tante gue nggak ngomong ke nyokap gue kalau tadi tuh ada orang yang sama banget sama kayak kamu tuh tante gue tuh nggak berani ngomong kayak gitu. Akhirnya sampai besok pagi tante gue cerita ke bokap gue ngerasa kayak yang ini sampai udah niruin. Gimana kalau bokap gue ketuker mana nyokap asli sama yang enggak gitu. Bokap gue tuh takutnya tuh kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya selesai maghrib, itu udah beberapa minggu kejadian itu udah nggak ada teror lagi. Nah selesai maghrib gue ditaruh sama nyokap gue di ranjang, ditidurin kayak biasa. Di ranjang itu kalau zaman dulu tuh anak bayi tuh suka ada sapu lidi, banglai atau apa gue nggak tahu namanya. Terus ada gunting di samping-samping tempat tidur gue nggak tahu itu manfaatnya buat apa, tapi ditaruh di situ. Nyokap gue lagi nggak nyapu, gue nggak tahu nyokap gue lagi beres-beres ruang tamu. Pas nyokap gue balik lagi ke kamar, gue tuh udah nggak ada, bener-bener gak ada gue di kasur itu. Nyokap gue kalang kabut nyariin kemana, ternyata gue ada di bawah kolong meja. Nyokap gue udah bener-bener ngerasa terganggu dong sama teror-teror yang ada. Nah terus habis itu nyokap gue cerita ke bokap gue, cerita bokap gue pergi lagi ke orang pintar. Nah ini yang berbeda ya. Nah orang pintar ini tuh nyaranin, katanya si kuntilanak ini tuh suka sama kamu, kata si orang pintar ini. Terus bokap gue kaget dong, emang bisa ya kita yang beda alam tapi saling suka? Dijelasin sama orang pintar itu. Gue juga nggak tahu ya, itu nggak diceritain sama bokap gue. Udah dijelasin kayak gitu, bokap gue nanya gimana caranya biar dia pergi. Kata orang pintar itu jawab, gampang, kamu tiduran tepat di palang pintu, katanya tiduran tapi dalam keadaan maaf banget telanjang. Terus bokap gue nanya dong, terus apa yang akan terjadi? Kata orang pintar gitu. Gue bilangnya apa ya, kelaminmu hilang, kata dia. Bokap gue udah mikirnya kayak, wah gila nih, gak mungkin dong gue ngelakuin hal sekonyol itu gitu kan. Akhirnya bokap gue gak mau lah ngelakuin itu. Udah itu diabaikan saran dari si orang pintar ini, karena emang gak masuk akal gitu ya, kali sih gue harus kehilangan kelamin gue, kata bokap gue kayak gitu. Udahlah, kata bokap gue, biarin aja dulu, gak apa-apa selagi terornya gak yang menyakiti keluarga gue waktu itu tuh. Jadi bokap gue tuh masih membiarkan sambil mencari jalan keluarnya. Nah pada suatu hari itu bokap gue mau berangkat lagi ke laut karena emang mau tugas di Bangka Belitung. Bokap gue tuh bener-bener baru ngelangkahin kakinya keluar pintu guys. Gue nangis lagi dan badan gue tuh bener-bener demam. Gue kejang-kejang kayak biasanya. Tapi kalau gue udah dipegang bokap gue tuh langsung kayak yang demam gue turun. Gue gak kejang-kejang, gue gak rewel, gue diem, gue anteng di pelukan bokap gue. Dan bokap gue pun mikir, gak mungkin dong gue di rumah terus cuman buat menangin anak gue, sedangkan gue juga harus mencari nafkah. Akhirnya gue pulang kampung dan bokap gue ini nyeritain ini ke keluarga mama gue, karena kan bapak gue itu kan orang Jawa, jadinya kita nyari yang terdekat aja. Dia cerita ke keluarga mama gue dan akhirnya disaranin pergi ke, ini semacam orang pintar juga, ada di kampung gue tapi beda dusun ya. Akhirnya bokap gue pun mengiyakan. Besoknya tuh kita pergi ke tempat itu dan bokap gue tuh nyeritain semuanya. Si orang pintar ini tuh cuman ketawa aja,
Katanya untung kamu gak melakukan hal konyol itu, tidur di depan pintu hingga kelamin hilang. Udah kayak gitu, orang pintar itu cuman kayak ngomong, sini anakmu saya gendong, katanya kayak gitu guys. Akhirnya gue digendong sama si orang pintar ini. Terus si orang pintar ini tuh ngomong, saya angkat dia jadi anak saya. Jadi situ gue punya bapak angkat. Itu tuh gue bener-bener baru tau pas gue SD gue punya bapak angkat. Nah selesai gue diangkat jadi anak orang pintar itu, orang pintar itu tuh kayak mediasi sama si kuntilanaknya itu guys. Ditanya mau apa segala macem, kamu mau pergi atau mau saya masukkan ke dalam botol. Dan si kuntilanaknya tuh kayak yang bilang, saya suka sama dia bla 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 bla, saya ingin menikahi dia, kayak gitu katanya. Kemudian karena si kuntilanak ini nggak bisa kalau kata bapak angkat begitu, nggak bisa diajak negosiasi, akhirnya si kuntilanak itu dimasukin ke dalam botol. Sampai sekarang tuh gue tuh masih inget banget botol dia tuh yang kayak gimana kalau gue pergi ke rumah almarhum bapak angkat gue. Semenjak kuntilanak itu dikurung di botol udah nggak ada kejadian-kejadian aneh, tapi gue semenjak gede itu gue agak sensitif banget sama hal-hal yang berbau mistis. Gue tuh bisa banget ngerasain, gue tuh bener-bener bisa ngeliat kalau gue lagi kecapean. Pernah suatu saat gue pulang kampung dan itu keadaannya puasa, dan gue tuh selalu percaya sama yang namanya setan akan dikurung di saat puasa, bulan puasa. Gue tuh percaya banget, dan gue tuh kayak nggak takut itu kalau bulan puasa gue mau keluar jam berapa aja, oh setan kan dikurung. Gue tuh kayak nantangin gitu loh. Pas saat gue sahur sama saudara-saudara gue, kita nggak tidur nih sampai subuh, nggak tidur, kita di ruang tamu aja. Ini pertama kali gue ngalamin kejadian horor yang gue bener-bener alamin ya. Gue main HP lo tuh di ruang tamu sama saudara-saudara gue. Terus depan rumah tuh ada yang tok kayak gitu, ada yang ngetok, tok tok. Kata gue, siapa sih? Masa ada tamu sih subuh-subuh kayak gini? Gue sama saudara gue buka lah tirai jendela. Nggak ada siapa-siapa, tirai jendela itu benar-benar gak kita tutup. Itu udah gak jelas, kita semua lihat ada anak bayi ngerangkak cepet banget. Itu tuh benar-benar kita tuh kayak ngalamin ini tuh nyata atau enggak, kita tuh kayak nggak percaya gitu. Terus semua merinding ketakutan, ada yang nangis juga. Akhirnya kita tidur. Besok paginya kita nggak cerita ke orang tua kita, dan kita udah nggak berani lagi abis sahur main HP. Dan kita kalau biasanya abis sahur tuh langsung tidur. Nah itu tuh gue udah nggak pernah ngalamin kejadian horor lagi, tapi gue bisa merasakan kehadiran mereka. Ini waktu gue SMP atau SD gue lupa. Gue waktu itu sakit tipes selama 1 minggu. Dan saat malam, I don't know malam apa, aku lupa, aku tidur dan aku dimimpiin sama sosok perempuan datang di mimpi aku. Namanya sebut aja Dewi. Aku lihat dia lagi duduk di taman gitu ya, lagi duduk di taman. Terus dia tuh cantik banget dan aku samperin, dia juga manggil aku. Terus dia tuh kenal sama aku, terus dia bilang, aku punya hadiah buat kamu, katanya. Namanya anak kecil dikasih hadiah, seneng dong. Aku terimalah hadiah itu guys. Nah disitu aku terima hadiah itu, aku buka kan dari kado itu. Kata aku, wah baju bagus. Tapi bajunya tuh bener-bener bukan baju anak kecil, baju putih polos, kayak lu tau daster kan, putih polos daster gitu, ya baju kuntilanak lah gitu. Terus dia maksa gue, cobain dong, cantik kalau kamu pakai itu. Gue cobain lah. Nah pas gue udah suka, gue udah klop sama baju ini, gue pengen copot nih, tapi ini baju menyempit. Nggak menyempit, tapi bener-bener kalau mau gue buka tuh kayak gue bener-bener pakai baju anak kecil yang bener-bener sempit banget. Gue nggak bisa. Terus dia ketawa, kan gue takut ya, gue takut. Situ gue nangis, gue manggil mama gue. Itu kan mimpi, gue manggil mama gue, nggak ada yang nyaut. Nggak lama ada sekumpulan warga lewat, ada yang ngangkat keranda.
Lo tau kan kalau orang meninggal, sumpah gue merinding kalau cerita ini. Lo tau kan kalau orang meninggal itu orang paling depan biasanya megang bingkai foto si orang ini. Dan bener-bener di bingkai foto itu tuh foto cewek yang ngasih gue baju, dan ada yang megang nisan namanya itu Dewi binti I don't know, aku lupa, udah lama banget. Dan aku tuh bener-bener speechless, aku kaget banget, aku takut, aku teriak-teriak. Terus dia tuh kayak nyamperin aku, terbang, terus dia bilang jadi temanku, ikut denganku. Dia ngomong kayak gitu guys. Aku nangis, aku nggak bisa buka mata. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi kalau aku nggak nangis secara finansial atau secara langsung sampai mama aku dengar, mama aku manggil aku dengar, tapi aku benar-benar gak bisa buka mata sampai mama aku bacain aku Yasin, disemprotin air, sampai akhirnya mama aku nelpon, bukan keluarga tapi udah kayak keluarga, namanya kita samarin aja, namanya panggil misalnya Bapak Bambang misalnya. Dia nelpon, terus si orang ini tuh bilang, ibu kibasin aja sapu lidi di atas tubuh anak ibu. Dan ibu kibasin juga sapu lidi di sekitaran rumah. Udah mamah gue kibasin itu sapu lidi, gue sadar lah. Tapi gue kok sadar tuh gue biasa aja. Gue sadar, udah nih di pojokan pintu gue lihat ada cewek berdiri. Dia nyamperin gue tapi gue diem, dia nyamperin gue. Sampai akhirnya posisi gue yang tidur itu dia nindihin gue teriak-teriak tapi gue nggak bisa berontak. Mama gue yang ketakutan, akhirnya mama gue nelpon lagi, katanya ibu terus aja baca Yasin, baca surat Anas dan bla 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 bla. Selesai itu dia udah berhenti, gue udah tenang, gue udah tidur lagi. Habis itu besoknya bapak ini tuh ke rumah gue, dan itu tuh gue kan ngontrak. Jadi kontrakan ini tuh bener-bener kosong bertahun-tahun dan cuma nyokap gue yang ngisi. Bener-bener cuma nyokap gue yang ngisi, gak ada siapa-siapa lagi yang ngisi. Selesai bapak itu paginya kesini, dia masukin lah tuh kontrakan satu-satu, dia entah dikasih air apa, dikibas-kibasin ini itu. Dan akhirnya alhamdulillah sejak kejadian itu udah gak ada gangguan apa-apa lagi. Dan sekarang pun kontrakannya jadi rame. Seingat aku cuman itu guys. Menurut mungkin yang kalian dengar atau kalian tangkap gak terlalu horor, tapi kalau kalian ngerasain kejadian itu secara langsung pasti itu sangat menyeramkan ya. Kalau buat aku dan buat kejadian aku waktu kecil itu gak terlalu jelas, karena aku pun diceritain sama papa aku, karena papa aku juga kalau nyeritain itu gak pernah yang secara detail karena beliau juga orangnya pelupa. Sekian guys dari aku, terima kasih atas waktunya, makasih banget ya, wassalamualaikum.